Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada ungkapan dari Habibur Rahman ya kan, terkait Pak Anies. Tidak ada jalan buntu sebenarnya, cuman Anies saja yang malas. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Partai politik tidak berdaulat, Bung Habib? Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi boleh kan saya silakan menjawab dengan pertanyaan. Oke. Ya, namanya pertanyaan kontrario. Ya. Kalau tadi dikatakan, apakah ada partai politik yang tidak tersandra? Bolehkah saya bertanya sebaliknya? Adakah partai politik yang tersandra? Okay. Ya kan? Oke. Sebetulnya kan pertanyaan yang paling normal dan dalam konteks hukum ya, kalau soal tuduhan, justru apakah ada partai politik yang tersandra? Bukan pertanyaan negatif, karena pertanyaan negatif itu nggak akan bisa dibuktikan. Oke. Kalau pertanyaan positif, apakah ada yang tersandra, tinggal ditunjuk yang mana, ya kan, lalu dibuktikan. Itu dialektika, dialog yang menurut saya lazim. Nah, terus soal sandra menyandra dan soal kekuasaan, menurut saya punya perspektif yang lain. Di era post-truth seperti saat ini, kekuasaan bukan hanya administrasi birokrasi sebagaimana di zaman dahulu pemerintahan saja, bisa juga misalnya dengan pressure media sosial dan lain sebagainya. Bisa nggak misalnya, ya kan ya, seseorang ya kan mengatakan menyandra partai politik dengan tuduhan sandra tersebut. Menyandra partai politik dengan tuduhan sandra. Partai politik kalau tidak mencalonkan saya, misalnya Habibur Rahman, berarti tersandra. Saya memaksa partai politik, kamu kalau tidak ingin dikatakan tersandra kekuasaan, kamu calonkan Habibur Rahman dong. Bisa nggak dengan seperti itu? Ya bisa saja. Jadi logikanya dibalik gitu ya? Seperti berulang kali kalau Pak Prabowo sampaikan, silahkan rakyat yang menilai. Saya nggak salahkan Pak Anies ya, kemudian termasuk Bang Sarin punya pendapat, tapi saya punya sudut pandang yang berbeda. Ya, nanti silahkan rakyat yang menilai yang mana yang tepat. Tapi itu kan hanya secuplik ya dari narasi besar yang disampaikan Pak Anies. Ya, kalau narasi besar yang disampaikan Pak Anies saya setuju. Ya, terlepas soal siapa tersandra, siapa menyandra siapa, oke, kita bisa berbeda pendapat dengan Pak Sarin. Tapi narasi besar yang saya tadi katakan tadi dan barusan disampaikan oleh Pak Sarin, bahwa ke depan ya kita ingin sistem politik yang sehat, lebih sehat ya. Sekarang sebenarnya sistem politik kita menurut saya sudah cukup baik. Kita menjamin seseorang bisa maju pilkada dalam konteks pilkada ya, dari 3 jalur berbeda. Pertama lewat jalur partai politik, Anda bisa masuk dulu, komunikasi, membangun ini partai politik di parlemen ya, membangun komunikasi yang baik, kemudian bisa partai politik non parlemen, udah diakui kemarin putusan MK, ya kan ya, bisa juga jalur perseorangan yang sudah lama diatur. Nah, sebetulnya kan jalannya nggak ada jalan buntu ini dalam konteks demokrasi di pilkada untuk pencalonan, ya untuk kandidasi nggak ada jalan buntu. Silahkan dipilih yang mana. Tinggal memang soal bagaimana partai politik lebih demokratis dan lain sebagainya, itu PR kita bersama. Ya. Kalau melihat misalnya ya situasi saat ini kurang demokratis, partai-partai politik kurang demokratis ya, ya sudah benar strategi yang disampaikan Pak Anies, isyaratnya bahwa beliau akan mendirikan partai baru. Hal yang sama dilakukan Pak Prabowo hampir 16 tahun yang lalu. Ini 2024, kita dirikan Partai Gerindra itu 2009, ya kan ya. Ketika itu Pak Prabowo gagal konvensi di Partai Golkar, tapi beliau nggak menjadi-jadikan Partai Golkar. Langsung berbuat mendirikan partai baru. Tidak demokrat, bahkan tetap menjalin hubungan baik dengan Partai Golkar. Beliau mendirikan Partai Gerindra mulai dari hanya mungkin 26 kursi di DPR RI waktu itu, kemudian melonjak jadi 74, 78, sekarang 86 kursi. Berproses, dan Pak Prabowo ya mulai ikut konvensi Golkar, ya kan? Kemudian pemilu sebagai wapres, pemilu sebagai capres 2 kali, terakhir baru bisa mencapai posisi. Dan saya melihat ya Pak Anies ini sosok muda, punya idealisme ya,
masa depan politiknya ini masih amat panjang. Oke. Saya kalau saya sebagai sahabat ya, dan Pak Sarin juga, kalau boleh sampaikan sedikit saran ya, hindari terlalu lama terjebak pada hal-hal yang terlalu gimmick begitu, sandra menyandra. Mainkan narasi besarnya Pak Anies ini. Dia ingin bikin partai yang bagus, yang baru, yang reformatif, yang lebih demokratis dan lain sebagainya. Saya pikir peluang Pak Anies sangat besar. Saya tertarik dengan pernyataan Anda di berbagai literatur. Kalau jadi politisi jangan malas begitu, Kak. Anda melihat Anies Baswedan sampai titik ini seorang politisi yang kurang rajin gitu kalau itu pernyataan normatif ya. Karena memang semua melalui proses. Mohon maaf ya. Kayak saya saja terpilih itu 2019. Saya ikut pemilu itu sejak 2014. Ya kan ya. 2014 nggak terpilih, cuma dapat suara sekian belas ribu ya kan. Baru 2019 baru bisa masuk dan sekarang alhamdulillah masih bertahan. Semuanya melalui proses dan karena saya tahu ya, kita kan pahami regulasi dan sistem politik kita memang mengatur demikian. Nggak ada yang bisa instan ya. Begitu juga seseorang yang ingin menjadi kepala daerah atau kepala pemerintahan kan jelas jalannya. Kalau mau agak lebih shortcut, misalnya bisa lewat calon perseorangan. Itu ditempuh kemarin. Kalau contoh yang paling konkret itu musuh politik saya, Pak Ahok itu. Ya. Secara umum beliau musuh politik saya sampai saat ini. Tapi dalam konteks beliau menggalang KTP untuk maju menjadi calon perseorangan, saya angkat jempol. Itulah memang politisi. Dia susah payah kumpulkan sekian ribu KTP walaupun pada akhirnya maju lewat partai politik. Tapi seandainya saat itu tidak ada partai politik tidak mengajukan Ahok, ya kan beliau bisa maju perseorangan. Nah itu yang saya bilang kita harus berproses ya. Jadi namanya politik ya kita harus kerja keras dan banyak loh sebetulnya calon-calon perseorangan. Kayak Dharma Pengrekun maupun si Pak Kun juga kan maju dari perseorangan. Dulu pernah ada Pak Riza Patria, ya Pak Riza Patria itu sebetulnya memang dulu sudah dari sebelumnya kader kami, kader Partai Gerindra. Tapi karena hampir nggak mungkin dicalonkan, Partai Gerindra juga suaranya kecil, maju perseorangan. Jadi wakilnya Pak Hendarji Supanji waktu itu. Intinya nggak hilang akal lah ya. Gitu ya. Itulah memang dan memang harus kerja keras ya. Ya apapun situasinya terhadap Pak Anies ya saya hanya mengatakan memang ada jalan yang bisa ditempuh walaupun nggak gampang gitu kan ya. Jadi nggak tergantung ke orang lain dan tidak menyerahkan nasib ke institusi lain gitu. Kalau kata pepatah banyak jalan menuju Roma gitu. Gitu dia videonya, gimana menurut kalian, komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.